Perkenalkan, nama saya Grace Violeta Angelika Tarihoran dengan NIM 21070366665 dari Program Studi Teknologi Pulp dan Kertas Kelas A Universitas Riau. Klorin dioksida merupakan senyawa kimia dengan rumus ClO2 dan berbentuk gas. ClO2 dalam industri pulp dan kertas digunakan sebagai agen pemutih untuk menghilangkan pigmen alami dan zat organik dari serat kayu, sehingga menghasilkan pulp yang lebih putih. Nah, kelarutan dari ClO2 ini 10 kali lebih tinggi dibandingkan gas klorin atau Cl2. Proses produksi ClO2 dibagi menjadi dua, yaitu non-integrated ClO2 plant atau yang disebut dengan ERCO, dan juga integrated ClO2 plant. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai non-integrated ClO2 plant atau yang kita sebut dengan ERCO plant. ERCO plant merupakan sebuah manufaktur dengan mengandalkan teknologi R-series. Pada chemical plant, ERCO plant memproduksi klorin dioksida. ERCO plant dikenal sebagai emergency plant, di mana plant ini akan beroperasi apabila konsumsi ClO2 yang dibutuhkan lebih banyak dari yang diproduksi oleh integrated ClO2 plant. ERCO plant disebut sebagai non-integrated plant karena tidak memiliki electrolyzer untuk memproduksi sodium klorat, sehingga bahan baku berupa asam sulfat, sodium klorat, dan metanol untuk produksi diperoleh dengan cara membeli. ERCO plant memiliki prinsip kerja di mana sodium klorat atau NaClO3 yang menjadi salah satu bahan baku akan berada dalam kondisi asam tertentu dengan penambahan asam sulfat atau H2SO4 dan dengan penambahan zat katalis yaitu metanol atau CH3OH bersama bantuan steam yang akan memberikan temperatur tertentu hingga terjadi reaksi pembentukan ClO2. Tanpa bantuan metanol, tidak akan terbentuk reaksi antara natrium klorat dengan asam sulfat. ERCO menghasilkan produk berupa ClO2 dengan produk samping berupa asid salt cake atau sodium sesquisulfat atau Na3SO4. Reaksi yang terjadi di ERCO plant secara garis besar dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama reaksi yang sangat diharapkan, yang kedua reaksi yang kurang diharapkan, dan yang ketiga adalah reaksi yang tidak diharapkan. ERCO R-series adalah proses kimia eksklusif yang dikembangkan oleh ERCO untuk menghasilkan klorin dioksida atau ClO2. Setiap generator R-series terdiri dari peralatan proses yang disesuaikan kualitas tertinggi, kontrol pengawasan canggih dan sistem tambahan, serta bahan yang disesuaikan dengan standar pabrik. Nah, terdapat beberapa macam-macam R-series yang ada di ERCO, yaitu ERCO R3, ERCO R3H, ERCO R5, ERCO R6, ERCO R7, ERCO R8, ERCO R9, ERCO R10, ERCO R11, ERCO R101, ERCO R12, dan ERCO R13. Bahan baku yang digunakan pada ERCO plant yang pertama adalah sodium klorat atau NaClO3. NaClO3 ini berbentuk kristal yang harus dilarutkan terlebih dahulu dengan hot water sebelum diumpankan menuju ke generator. Pelarutan dilakukan di dalam tangki klorat preparation dan diumpankan ke generator sebelum reboiler. Yang kedua adalah metanol atau CH3OH. CH3OH ini diterima dalam bentuk cairan murni atau 100% dan disimpan dalam metanol storage tank sebelum diumpankan menuju generator. Konsentrasi metanol diturunkan hingga 20% dengan menggunakan dilution water. Yang ketiga adalah sulfuric acid atau H2SO4. H2SO4 ini diterima dan diumpankan ke generator dalam konsentrasi 96%. Terdapat produk dan produk samping dari ERCO plant. Yang pertama adalah klorat dioksida atau ClO2 yang keluar dari generator dalam bentuk gas. Dan yang kedua adalah klorin byproduct atau Cl2 yang merupakan keluaran dari generator sebagai gas dan dilarutkan dalam bentuk solution. Dan yang ketiga adalah acid salt cake atau sodium sesquisulfat byproduct atau Na2SO4 yang disaring dari metathesislari sebagai kristal lembab dengan kandungan moisture 8%, H2SO4 di bawah 2%, dan NaClO3 di bawah 0,1%. Proses yang terjadi pada ERCO plant secara garis besar terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama feed preparation. Feed preparation merupakan proses preparasi bahan baku yang akan digunakan untuk proses produksi ClO2 di dalam generator. Bahan baku yang digunakan adalah sodium klorat, asam sulfat, dan metanol.
Bahan baku yang digunakan memerlukan perlakuan sebelum dikirim ke generator karena bahan baku yang digunakan berasal dari luar dan tidak diproduksi sendiri. Nah, pada feed preparation ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah chloride preparation. Chloride preparation diawali dengan melarutkan chloride berbentuk kristal bubuk yang dibeli dari luar dalam chloride dissolving tank sebelum dikirimkan menuju chloride solution storage. Chloride yang sudah berbentuk solution akan dipompakan menuju chloride solution storage. Sebelum masuk menuju generator, solution harus difilter terlebih dahulu di dalam chloride filter. Solution yang sudah dilakukan penyaringan akan dikirim menuju generator melalui chloride head tank. Kemudian ada acid preparation. Asam sulfat yang disimpan di dalam acid tank memiliki konsentrasi 96% dan akan dipompakan dari acid tank menuju acid filter dan melalui barometric seal loop ke bagian venturi dari generator circulation loop. Barometric seal loop mencegah aliran balik dari generator selari ke jalur acid supply saat plant shutdown. Asam sulfat akan diinjek ke dalam generator dengan menggunakan 2 nozzle dan menggunakan chill water untuk membuat penyebaran acid saat menuju generator. Asam sulfat masuk ke dalam generator setelah reboiler. Selanjutnya ada methanol preparation. Metanol murni atau 100% disimpan di dalam sebuah storage tank. Pompa variable speed positive displacement dengan tipe gear digunakan untuk memompa metanol melalui filter dan sebuah mass flow meter menuju ke generator. Sebelum menuju ke generator, metanol akan diencerkan dengan air hingga mencapai rasio 20% metanol dan 80% air. Metanol yang sudah diencerkan akan diinjek menuju ke dalam generator melalui tantalum nozzle di bagian venturi dari loop generator. Metanol yang dicairkan bertujuan untuk mengurangi sifat mudah terbakar dari metanol itu sendiri. Selama generator dalam keadaan shutdown, pompa akan berhenti dan saluran pendilusian metanol ke generator akan dibilas atau flushing dengan air untuk waktu yang telah ditentukan. Setelah feed preparation, selanjutnya proses pada air coupling dilanjutkan dengan chlorine dioxide production, yang merupakan proses inti yaitu produksi ClO2 di mana tempat terjadinya reaksi antara sodium klorat, asam sulfat, dan metanol adalah di generator dengan bantuan reboiler yang memberikan steam untuk membantu menguapkan air yang terkandung. Generator akan melakukan proses sirkulasi dengan bantuan circulation pump. ClO2 gas yang terbentuk akan dialirkan menuju ICC atau indirect contact cooler untuk menurunkan suhu dari ClO2 gas dengan bantuan chill water sebelum dikirim menuju absorber. ClO2 gas akan dialirkan menuju ke absorber dan akan dilakukan penyerapan dengan bantuan chill water dengan suhu 7-8 derajat Celcius. ClO2 solution yang terbentuk akan dikirim menuju ClO2 storage tank dengan konsentrasi 10 GPL. Gas ClO2 yang tidak dapat diserap oleh absorber akan dikirimkan menuju gas handling. Proses selanjutnya adalah solid handling. Solid handling merupakan treatment byproduct atau produk samping yang dihasilkan oleh generator yaitu acid salt cake atau sodium sesquisulfat. Salt cake selari yang berasal dari generator akan dikirimkan menuju metathesis system di mana selari akan masuk ke dalam hydroclone. Hydroclone berfungsi untuk memisahkan fase sesuai berat jenis dari selari salt cake. Fase padat dari selari akan jatuh ke dalam metathesis filter dan fase cair akan naik secara gravitasi menuju kembali ke generator. Selari yang lebih besar berat jenisnya akan jatuh ke dalam metathesis filter. Di dalam metathesis filter akan terjadi penyaringan dan pencucian selari. Hasil dari proses filtrasi berupa liquid dan solid akan dikirim menuju metathesis filter separator untuk dipisahkan fase cair, gas, dan padat. Fase cair dari salt cake filter akan dikirim kembali ke generator. Metathesis filter berada dalam keadaan vakum dengan bantuan metathesis filter ejector. Metathesis vakum ejector akan mensucking liquid dan solid yang berada dalam metathesis filter. Padatan hasil dari metathesis filter akan dikirim menuju ke metathesis reaktor untuk dilarutkan dengan hot water sebelum dikirim menuju salt cake filter. Metathesis lari dari metathesis reaktor akan masuk ke dalam salt cake filter untuk dilakukan kembali penyaringan. Hasil dari proses penyaringan akan menuju separator tank, di mana terjadi pemisahan fase gas dan cair. Padatan dari salt cake filter akan masuk ke dalam salt cake dissolving tank untuk dilarutkan kembali dengan hot water dan ditambahkan kaustik 10% untuk menaikkan pH-nya ke dalam keadaan basah sebelum dikirim menuju ke RPE.
Sekian penjelasan mengenai ERCOPLAN atau Non-Integrated CO2 Plan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa.